Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah senang sekali saya malah bisa kembali berjumpa dengan Anda di program kebanggaan kita Gema Ramadan di TVRI Jawa Timur. Acara ini pemirsa terselenggara atas kerjasama TVRI Jawa Timur bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk hari ini tema kita sangat menarik sekali, puasa dan kesehatan spiritual. Seperti apa penjelasannya? Simak Gema Ramadan sesaat lagi. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah senang sekali Anda masih bersama kami di Gema Ramadan. Hari ini tema kita adalah puasa dan kesehatan spiritual yang akan dijelaskan secara tuntas insya Allah oleh narasumber kita yang sudah hadir. Beliau Bapak Dr. Haji Wigit Dwi Jatmiko SP B Vina CS. Beliau adalah Ketua 1 Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Kesehatan Indonesia. Subhanallah, kita sapa bersama pemirsa. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali bisa bertemu nggih. Alhamdulillah. Pak Dokter yang Ustadz ya, luar biasa. Sehat-sehat nggih keluarga semua? Sehat Mbak Mala. Masya Allah, baik. Hari ini tema kita Pak Dokter adalah puasa dan kesehatan spiritual. Mungkin bisa kita awali pengertian kesehatan spiritual itu bagaimana, seperti apa Pak Dokter, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI Jawa Timur yang dimuliakan Allah. Amin. Jadi tema hari ini adalah puasa dan kesehatan spiritual. Kesehatan itu memang menarik karena kita kalau tidak sehat itu akan mengalami kesulitan dalam beribadah. Betul. Nah, sehingga pemerintah sendiri sudah mengeluarkan undang-undang tentang kesehatan tahun 1992, nomor 23. Apa itu yang disebut sehat? Nah, ternyata waktu itu disebutkan meliputi 3 komponen. Baik. Fisik, mental, dan sosial. Untuk meningkatkan ekonomis dan yang disebut fisik, mental, sosial ini ternyata tahun 2009 baru kita nyadari kesehatan yang terdiri dari 3 komponen itu masih kurang. Sehingga perlu diterbitkan Undang-Undang Kesehatan yang baru tahun 2009 nomor 36 ditambah lagi Mbak Mala. Baik. Jadi tidak hanya meliputi 3 komponen fisik, mental, dan sosial, ditambah lagi tentang satu komponen lagi kesehatan spiritual. Baik, spiritual yang kita bahas hari ini ya, yang akan kita bahas. Baik. Tetapi ini yang menjadi persoalan, kalau kita menyinggung tentang kesehatan, itu kan hampir identik dengan pekerjaan seorang dokter. Padahal kalau kesehatan fisik dipelajari di Fakultas Kedokteran, mental malah ada spesialisasinya, dokter jiwa, dan menyangkut sosial juga. Tetapi khusus kesehatan spiritual ini, meskipun diatur di dalam undang-undang, setelah saya amati, itu belum dimasukkan di dalam kurikulum pendidikan dokter di Indonesia. Sehingga lulusan dokter, baik zaman saya sampai sekarang, itu kurang paham apa itu kesehatan spiritual itu. Sehingga apa? Begitu kita menghadapi pasien, itu cenderung sejawat-sejawat saya dan adik-adik dokter kita itu fokus ke kesehatan fisik. Betul sekali. Fokus ke
kesehatan fisik. Padahal harusnya menangin pasien itu harus utuh, menyangkut 4 komponen itu. Betul, Jadi fisik, betul. mental, sosial, dan spiritual. Baik. Memang siapa yang bertanggung jawab pada kesehatan spiritual itu, Iya. di dalam undang-undang itu juga sudah disebutkan. Nggih. Pertama, tanggung jawab pemerintah. Mm-mm. Terus kedua, masyarakat. Iya. Nah, masyarakat itu yang mana? Ternyata bisa individu, bisa organisasi. Baik. Tetapi kembali lagi, sayangnya Nggih. mungkin perlu provisi khusus lah. Atau dimasukkan kurikulum di dalam pendidikan dokter. Iya. Sehingga nanti kesehatan spiritual ini bisa tertangani. Baik. Gitu. Kalau Mbak Mala tadi bertanya Iya. apa kesehatan spiritual itu, Betul, gitu betul. ya. Jadi sebenarnya kesehatan spiritual ini adalah suatu kemampuan Iya. untuk memelihara atau meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan. Nggih. Nah, ketakwaan itu sendiri Iya. itu gaib. Jadi kemuliaan kita itu nanti tergantung kalau di dalam Islam ketakwaan kita. Iya. Karena gaib, maka syarat untuk sehat spiritual Iya. itu harus percaya yang gaib dulu. Baik. Iya, luar biasa. gitu. Nggih, nggih, subhanallah. Jadi kalau kita tidak percaya yang gaib, itu sulit Iya. untuk membicarakan kesehatan Kesehatan spiritual itu. Ya, Baik. karena dasar dari kesehatan spiritual itu harus ngimani yang gaib dulu. Baik. Ya. Begitu kita ngimani gaib, baru bisa dilanjutkan apa itu kesehatan spiritual itu, Mbak. Nggih. Jadi karena kesehatan spiritual itu adalah kemampuan seseorang untuk meningkatkan atau memelihara ketakwaannya Ketakwaan kepada Tuhannya. Tuhannya. Ya. Baik. Mohon maaf Pak Dokter, tadi disebutkan belum masuk ya kesehatan spiritual ini, kurikulumnya belum masuk pada Ya, belum masuk. Mulai zaman saya kesehatan. sampai adik-adik sekarang itu kalau saya perhatikan itu belum termasuk. Ini apa sudah diketahui kenapa penyebabnya ini Pak Dokter? Ya, begini. Itu yang jadi problem. Iya. Sudah terlanjur dimasukkan di dalam undang-undang Nggih. dan itu baru disadari bahwa kesehatan spiritual itu penting sehingga merevisi undang-undang yang lama tahun 1992 Iya. pada waktu 2009 Nggih. itu dimasukkan dalam Kesehatan. pengertian sehat tadi. Iya. Tetapi sekali lagi ini tugasnya ustadz ya atau tugasnya dokter. Betul, Nah, betul, itu betul. atau tugasnya siapa gitu. Jadi rancunya di situ nggih. Iya, karena masyarakat berhak itu memperoleh pelayanan kesehatan yang Kesehatan utuh, spiritual. yang Baik. utuh. Tapi selama ini kalau tidak ada yang mendalami atau memfasilitasi, Iya. itu ya repot juga. Iya. Apalagi dalam musim pandemi sekarang ini sebenarnya Betul. kalau kita perhatikan itu kita banyak fokus ke kesehatan fisik Kesehatan menghadapi fisik. COVID itu. Iya. Nah, sedang mental, sosial mungkin sudah tercover oleh pemerintah, ya. Tetapi kesehatan spiritual ini mungkin masih perlu ditingkatkan lagi Baik. penanganannya. Gitu. Jadi pada prakteknya, kenyataannya di rumah sakit ketika ada pasien juga belum diterapkan ya kesehatan iya spiritual itu. ini Pak Dokter. Jadi kesehatan spiritual ini memang sekali lagi Nggih. profesi saya pun tidak ada pendidikannya, Mbak. Tidak ada pendidikan. Baik. Tetapi Nggih. kalau kita seorang muslim Iya. itu sebenarnya insya Allah lah. Jadi Allah sudah mensyaratkan seorang muslim itu harus percaya yang gaib, Baik. yang gaib. Jadi karena puasa itu juga bagian dari gaib, Nggih. maka harus yakin dulu Iya. bahwa
puasa itu meskipun tidak ada yang ngawasi, tapi ada yang maha gaib yang ngawasi. Ada yang maha gaib yang ngawasi. Sehingga apa? Nanti puasa ini bisa diambil hikmah-hikmahnya. Jadi bisa diambil hikmah-hikmahnya dan sehingga berpengaruh kepada kesehatan spiritual. Ya nanti kita lanjutkan berikutnya. Mungkin ada. Berbicara kesehatan spiritual, Pak Dokter, apakah ada alat ukurnya ini? Seperti apa? Begini, memang karena menyangkut ketakwaan, yang gaib ini ya sulit diukur, Mbak. Sulit diukur. Tetapi karena sudah dimasukkan ke dalam undang-undang kesehatan, ya, mestinya ada tingkat. Kalau ada tingkat kesehatan fisik, mental, sosial, harusnya ada tingkat kesehatan spiritual. Nah, tingkat kesehatan spiritual ini ada yang mencoba mempelajari, bisa ndak tingkatan-tingkatan ini dijadikan tolok ukur. Gitu. Meskipun saat ini masih debatable, jadi saya tidak ingin membicarakan tingkatan-tingkatan itu karena masih banyak yang harus dipelajari. Tetapi kalau kita pikir begini, pertama begitu kita memiliki ketakwaan yang tinggi, gitu ya, ketakwaan itu akan dimiliki seseorang dan akan tercermin nanti di dalam kebiasaan-kebiasaan perilakunya itu. Ya. Kalau kebiasaan-kebiasaan perilakunya itu kemudian dilakukan terus-menerus, ya, itu bisa berubah menjadi karakter. Nah, begitu karakter ini sudah muncul ke permukaan, maka tampaklah akhlak. Betul sekali. Ketakwaannya sendiri itu sulit tampak. Karena hanya Allah yang tahu dan Allah yang menilai. Apalagi tidak bisa dilihat. Tetapi hasilnya ketakwaan tadi ujung-ujungnya adalah akhlak mulia dan budi luhur. Nah, akhlak inilah yang bisa tampak, yang bisa diketahui oleh orang lain, Mbak. Jadi ketakwaannya sendiri tidak bisa diukur karena gaib dan hanya Allah yang mengetahui. Tetapi hasil akhirnya yaitu akhlak itu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Gitu. Akhlak ini berarti baik perilaku maupun ucapannya ya Pak Dokter ya. Baik. Kalau sudah seperti itu, siapa yang bertanggung jawab sebenarnya ini Pak Dokter atas kesehatan spiritual ini? Ya sebenarnya, ya alhamdulillah saya bisa tampil di sini ini termasuk menggugah siapa nantinya yang bertanggung jawab. Karena di dalam undang-undang itu tertulis yang bertanggung jawab itu pemerintah, kemudian masyarakat. Masyarakat itu ada individu, ada organisasi. Nah, saya di sini juga sebagai ketua satu Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Kesehatan Indonesia Jawa Timur. Ya, ini mudah-mudahan ini bisa menggugah kita semua, terutama pemerintah. Paling tidak memfasilitasi pendidikan dokter itu nanti dimasukkan kurikulum tentang kesehatan spiritual. Ya, karena ini sudah sejak 2009 ya Pak Dokter. Mbak. Ini sudah berapa tahun berarti? Iya, Masya Allah. Bertahun-tahun. Semoga saya sendiri juga begitu. Begitu saya mempelajari kesehatan spiritual yang tidak ada di kurikulum, itu membuat saya juga berubah, Mbak. Berubahnya begini, saya kan sebagai seorang ahli bedah. Saya menempatkan diri bukan sebagai penyembuh. Yang dulu saya bangga kalau hasil operasi saya itu bagus, gitu ya. Jadi saya bangga, aduh hasilnya bagus, teknologi saya yang saya pakai bagus. Tapi begitu saya memperdalam ini, rasanya pekerjaan dokter bedah itu tidak lebih tidak kurang hanya ngambil pentil pentol. Nah, jadi kalau besar benjol gitu ya. Selebihnya? Iya selebihnya itu kesehatan kesembuhan itu ternyata
milik Allah. Dari Allah, Ya. betul sekali. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan Iya, kita iya, Pak Mbak. Dokter Iya. nggih, sesaat lagi ya setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Gemar Ramadan akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Gemar Ramadan. Tema kita hari ini adalah puasa dan kesehatan spiritual. Pemirsa, acara ini bekerja sama bersama TVRI Jawa Timur bersama Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini narasumber kita adalah Bapak Dr. Haji Wigit Dwi Jatmiko SP Bevina CS. Pak Dokter, kita lanjutkan tadi ya. Iya. Baik, berbicara kesehatan spiritual di sini, apa ada pengaruh antara puasa ini dengan kesehatan spiritual? Seperti apa Pak Dokter? Ya. Oke. Jadi begini Mbak, puasa sendiri itu sebenarnya kalau di dalam Islam Iya. itu wadah yang spesial Hmm. untuk meningkatkan kesehatan spiritual umat muslim. Baik. Ya. Dan ini betul-betul kita sebelum ikhlas melakukan puasa itu, kita harus percaya bahwa puasa itu sendiri gaib. Baik. Jadi kalau tidak ada kepercayaan tentang gaib, sulit melakukan dengan ikhlas puasa itu. Iya. Karena saking gaibnya gitu ya. Oke. Jadi maka antar manusia sendiri tidak mengetahui Baik. seseorang itu Iya. berpuasa atau tidak. Baik. Ya. Luar biasa. Yang menilai Nggih. Allah nanti. Betul, betul sekali. Tetapi dampaknya begini. Nggih. Karena kita juga punya sifat hewani. Mm-mm. Ini hewan-hewan itu kalau kita lihat cara melatihnya, Iya. rata-rata itu biar manut sama tuannya, Iya. itu dibuat lapar dulu. Baik, seperti itu ya Pak Iya, Dokter. dibuat lapar dulu. Dan Iya. kalau sudah manut, Nggih. dikasih hadiah dia, Iya. makanan itu. Baik Pak Dokter, nanti Iya. akan kita lanjutkan Iya. kembali. Ada telepon yang sudah masuk. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam. dengan Bapak siapa di mana Pak? Dari Zainal Burungkut, Pak. Pak Daya di Rungkut. Zainal, Pak Zainal Burungkut. Oh, Zainal. Oh Pak Zainal, Iya. baik, monggo pertanyaannya Pak Zainal. Iya. Mau tanya untuk Pak Dokter. Iya. Bagaimana Pak tanggapan Pak Dokter tentang ini sholat Pak, tentang spiritual. Kan sholat itu sekarang ada perdebatan Pak, ada dua yang ada yang renggang-renggang, ada yang berhimpitan atau mepet-mepet. Itu gimana menurut Pak Dokter? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, sudah bisa tangkap pertanyaannya Pak Dokter? Tadi, Iya. ya begini. Kurang jelas nggih? Ya, Mm-mm. saya kalau tidak salah dengar tadi, Iya. bagaimana dengan kondisi Ramadan saat ini waktu ngerjakan Iya. sholat itu kan ada renggang sama rapet. Ditinjau dari kesehatan spiritual gitu kalau menurut Bapak tadi. Yang difahami nggih, baik. Seperti Ya, apa itu ini, Pak Dokter? Ya, enggak apa-apa, sudah saya jawab aja. Iya, Meskipun iya. ini, tapi ada kaitannya dengan kesehatan spiritual. Baik. Begini, memang kalau kita perhatikan sejak awal pandemi, Nggih. ini ada dua pendapat tentang sholat. Sholat berjamaah. Betul. Ya. Dan ini sangat mengganggu kesehatan spiritual masyarakat. Tetapi sebenarnya enggak perlu terganggu beneran gitu ya. Karena kalau kita mengikuti apa yang ada di Al-Quran, itu ya insya Allah lah kesehatan spiritual kita itu terpelihara. Contoh, Iya. ada yang berpendapat sholat itu sebaiknya renggang masa pandemi, tapi kalau kita perhatikan juga ada yang rapet. Gitu. Iya. Bagaimana itu pendapat itu? Baik. Nah, kalau kita ingat surat As-Sajdah, Nggih. surat As-Sajdah, jadi ayat
Keenam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika alimul ghaibi wasahadatil azizur rahim. Iya. Yang demikian itulah Tuhan yang mengetahui gaib dan nyata, Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Nggih. Jadi kita di dogma ada gaib, ada nyata. Jadi yang demikian itulah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan nyata, Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi kita di dogma ada gaib, ada yang nyata. Khusus sholat itu kalau menurut saya, Mbak, menurut saya itu gaib. Gaib. Mohon maaf, maksudnya sholat seluruh itu yang gaib, seluruh yang gaib baik. itu tidak bisa dinalar dengan otak kiri, pakai otak kanan, pakai otak kanan. Dan tidak bisa dibantah karena kita diajarkan seluruh yang gaib di dalam Al-Quran itu diinformasikan, diajarkan, termasuk sholat. Saking pentingnya sholat, kalau menurut Pak Zainal tadi, ya itu Rasulullah dipanggil langsung ke Sidratul Muntaha tanpa lewat perantara malaikat. Saking pentingnya. Di sana diajarkan dan perintahkan sholat, gitu ya. Nah, tata cara sholat ini dimulai dari yang gaib karena menghadap yang maha gaib. Contoh ini ya, yang tidak bisa dinalar, yang gaib. Berwudu. Wudu itu mencapai kesucian. Apa bersih wudu itu? Ya, lain dengan pengertian bersih dan suci. Bersih dan suci, baik. Kalau ingin suci, ya lakukan gerakan-gerakan itu. Jadi kalau tidak ada air malah bisa tayamum, bisa tayamum. Nah, begitu menghadap Allah, ada yang berpendapat ya ikuti protokol Allah, perintah Allah. Gitu. Ya, begitu menghadap Allah, mengikuti protokol Allah, ada yang, mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak. Tapi ada yang, ini menghadap Allah, protokol Allah ya, sholat berjamaah, rapat. Nah, bagaimana dua pendapat itu? Ini hebatnya Islam, Mbak. Islam itu sangat mengajarkan demokratis ternyata Islam itu. Dan ngasih solusi yang berbeda pendapat. Contoh, kalau kita lihat surat As-Sajdah ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yaktalifun. Katanya Allah, silakan kamu berbeda pendapat. Silakan kamu berselisih pendapat, silakan. Tetapi ingat, saya jurinya nanti. Betul sekali. Ya, saya jurinya nanti. Ya. Baik, Pak Dokter, sudah ada telepon yang sudah masuk. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Diana di Trapodo Asri. Baik, Ibu Diana, alhamdulillah bergabung kembali ya. Iya. Monggo pertanyaannya, Bu Diana. Ya, assalamualaikum Ibu Mala, assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apakah kesehatan spiritual menjamin kesehatan badannya seseorang? Baik. Cukup? Belum, masih ada satu lagi. Oh, masih ada satu lagi, baik. Ya. Bagi orang yang menderita kadar gula darah tinggi atau diabetes, apakah memang benar puasa bisa menjadi terapi bagi sakitnya? Maksudnya puasa ini ya? Iya, mohon penjelasan sehingga bagi penderita bisa merasa puas. Baik, terima kasih. Sama-sama Bu Diana di Tropodo Asri. Jadi ada dua pertanyaan nih Pak Dokter ya, dan luar biasa. Pertanyaannya yang pertama, apakah kesehatan spiritual ini berpengaruh dengan kesehatan fisik? Ya, jadi sangat berpengaruh Bu, sangat berpengaruh. Contoh, ini contoh konkret aja. Pekerjaan saya tiap hari itu operasi Bu, jadi operasi. Ya, karena memang dokter bedah. Ya. Saya punya keyakinan ya bahwa pelindung satu-satunya itu Allah. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat surat Al-Mujamil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Katanya Allah, akulah Tuhan timur barat gitu ya. Baik. Dan kamu jangan carilah perlindungan kecuali aku, kecuali Allah berlindung. Nah, saya pekerjaan dokter bedah. Fisik saya terancam dengan masa Covid ini. Masa Covid ini. Saya tidak mau menghentikan pekerjaan saya. Karena apa? Pekerjaan saya itu membantu orang agar sehat dan memudahkan beribadah. Betul. Dan beribadah. Dan pekerjaan saya itu saya jadikan amal ibadah dan tasbih saya kepada Allah. Subhanallah. Nah, pasien datang itu tidak pernah saya tes COVID, Mbak. Tidak pernah saya tes COVID. Baik. Saya hadapi. Sejak awal COVID sampai sekarang tidak pernah tutup praktek saya. Jadi, nah, tetapi saya punya keyakinan bahwa pelindung satu-satunya itu Allah. Allah itu Maha Suci. Jadi senang kesucian. Betul. Senang kesucian. Sehingga saya tidak pernah lepas dari kesucian itu, selalu berwudu. Subhanallah. Harapan saya apa? Saya dicintai Allah karena corona itu makhluk Allah. Betul. Nah, karena makhluk Allah yang menyerang fisik, gitu ya. Dia hidup. Allah tidak zalim. Ngasih rezeki, ngasih makan kepada makhluknya yang dia ciptakan. Betul, nah, betul. Cuma siapa yang akan dimakan corona itu? Itu dia. saya, ya Allah jangan saya. Gitu. Iya, saya bantu Jadi saya tidak sembunyi waktu corona, tapi tetap saya melayani masyarakat. Artinya apa? Kepercayaan saya, keteguhan jiwa saya bahwa ada hal gaib, ya, yang saya gantungkan kepada Allah yang Maha Gaib, ternyata itu berdampak pada kesehatan fisik. Contoh lagi begini, Mbak. Pasien saya itu sering sakit kanker, gitu ya, kanker payudara, kanker gitu ya. Kemudian pertanyaan pasien itu simpel sebenarnya, dok penyebabnya apa? Gitu. Penyebabnya apa? Saya dulu waktu jadi dokter bedah masih muda, ya katakanlah masih mekitik lah gitu. Saya terangkan teori-teori. Sekarang juga masih muda kok. Masih teori macam-macam. Ada satu pertanyaan yang membuat saya menyadari. Baik. Begitu ada seorang wanita kena kanker payudara sebelah kanan, dia tanya kepada saya, dok, kenapa kanker saya sebelah kanan atas? Saya terangkan teorinya, buku-buku saya itu saya terangkan. Dia tanya lagi, kok enggak yang bawah ya dok? Saya terangkan lagi. Allah, tapi ada satu pertanyaan lagi yang membuat saya terperangah, Mbak. Dok, kenapa ya? Kok enggak payudara saya yang kiri? Kok enggak payudara tetangga saya? Makanya sama dok dengan tetangga saya. Langsung saya, ya Allah. Cek mekiti saya waktu itu. Allah. Ternyata baru saya menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Betul. Bahwa Allah yang mengatur. Begitu pasien ini kita ajarkan bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan, seluruhnya Allah yang ngatur. Ternyata apa yang kita harapkan, kita harus punya perasaan ikhlas. Baik. Ikhlas, begitu ikhlas, ternyata rentetannya panjang, Mbak. Orang ikhlas itu diberi kekebalan tubuh yang luar biasa Allah. Jadi kalau kankernya itu dioperasi dengan keikhlasan itu, ternyata imunitasnya meningkat orang itu. Jadi sangat-sangat berpengaruh ya Pak Dokter pengaruh. ya. Kesehatan Antara spiritual. Kesehatan spiritual dengan kesehatan dan orang-orang fisik. yang nun sewu, saya sudah hafal, perawat saya juga hafal. Jadi kalau ada pasien habis operasi kanker katakanlah yang sering, orangnya tidak sabaran. Itu kita, waduh, ini mesti nanti bermasalah. Gitu. Jadi itu yang kita niteni itu. Allah, jadi makanya kayaknya ya kesabaran itu juga muncul kalau kesehatan spiritual kita itu baik. Timbul keikhlasan sehingga semuanya itu dijalani dengan sabar. Baik. Pertanyaan yang kedua Pak Dokter dari masih dengan Ibu Diana tadi ya, penderita diabetes ini apakah dengan puasa ini berpengaruh atau bagaimana? Monggo. Ya gini, di dalam Islam itu begini, seluruh pilihan
Iya. itu perlu ilmu. Hmm. Perlu ilmu. Kita milih surga, neraka, Nggih. perlu ilmu. Termasuk kencing manis itu, diabetes itu juga penanganannya perlu ilmu, Mbak. Baik. Dan yang luar biasanya lagi, Nggih. meskipun ilmunya sama, ya, itu tiap orang itu punya karakteristik tersendiri terhadap respon pengobatannya dan terhadap gulanya, karena Iya. kondisi gula seorang itu tidak sama. Tidak sama, Nah, baik. maka dari itu, selain perlu ilmunya tadi, tunjanglah Hmm. bahwa punya keyakinan Iya. ya bahwa ini kencing manisnya ini tidak kebetulan, ya. Allah telah memilih saya menderita Baik. kencing manis. Artinya menerima Iya, itu ya menerima. dengan Itu dulu, ikhlas. itu dulu. Kemudian yang kedua, ya, berdoa. Iya. Berdoa. Begitu berdoa, karena apa? Doa itu termasuk gaib. Karena doa itu tidak perlu masuk akal. Iya. Jadi berdoa apa aja minta kesembuhan. Baru kemudian kalau bisa puasa ini dengan bimbingan ahlinya untuk para penderita diabetes. Hmm. Jadi insya Allah tidak hanya memperoleh kesehatan Iya. yang optimal nanti, tapi juga cara memilih. Iya. Karena dia harus minum obat orang Iya. diabetes ini. Atau kadang kan Iya. pakai suntik insulin itu Iya, ya dok ya. iya. Tapi kalau ketika berpuasa bagaimana Pak Dokter? Ya enggak masalah. Baik. Cuma harus diawasi oleh ahlinya. Karena untuk memilih berapa dosisnya, Baik. cocok enggak dengan diri saya. Iya. Itu harus perlu ilmu. Karena memang ilmu itu untuk bisa memilih. Baik. Nah, kalau enggak bisa milih, ini ada Mbak, ini saya lanjutkan dengan Pak Jainal tadi juga dengan ini ada Baik. hubungannya. Kalau kita lihat surat An-Nisa, An-Nisa Nggih. ayat 59. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu wa atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanazaktum fi shay'in farudduhu ilallahi warsuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya gini. Hei orang-orang beriman, ikutilah Allah, taatilah Allah, Iya. Rasul, ulil amri atau pemimpin. Pemimpin itu bisa ahlinya, Iya. bisa pemerintah, Betul. bisa imam ya, Nggih. yang seiman. Kalau kamu berbeda pendapat, maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya begini, Iya. apapun ya, kita ngikuti Allah, Iya. Rasul, kemudian ulil amri, pemimpin atau ahlinya. Kalau kita berbeda pendapat, itu suruh belajar. Artinya menambah ilmu. Baik. Ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu suruh mempelajari itu. Tapi kalau kamu tidak berilmu, kamu artinya tidak berbeda pendapat, wes manut ae. Manut ae, pasrah wae. Nah, sama dengan sholat tadi, sholat renggang Iya. atau rapat. Kalau kamu berbeda pendapat, Al-Quran itu ngasih solusi. Betul. Ya. Suruh belajar Belajar Al-Quran lagi. dan As-Sunnah. Tapi kalau kamu enggak punya ilmunya, wes manut ae, gitu. Nggih. Karena apa? Nanti yang kamu ikuti itu bertanggung jawab di akhirat kelak, akan Baik. diadili oleh Allah. Jadi Nggih. enak, dalam Islam itu demokratis, termasuk yang penderita diabetes tadi, udahlah. Karena dia tidak berilmu tentang diabetes, ya. Iya. Cukup usahakan keikhlasan, kesabaran, karena ini tidak ada selesainya ini diabetes Iya, ini. betul, Jadi betul. harus ujian kesabaran. Nggih, Nah, nggih. dan ikuti ahlinya gitu. Kalau Baik. belajar sendiri kan kelamaan gitu. Iya, iya. Artinya tetap berpuasa dengan pantauan dokter Iya, dan konsultasi iya. terus ya Iya. Pak Dokter ya. Baik, pemirsa, saya mengajak kembali Anda, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami atau bertanya langsung bersama Bapak Dr. Haji Wigit Dwi Jatmiko ya, bisa melalui telepon interaktif di 03156782216. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Gemar Ramadan akan segera kembali sesaat lagi.
Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Gemar Ramadan. Dan sekali lagi kami mengajak kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Untuk tema kita hari ini adalah kesehatan puasa dan kesehatan spiritual. Baik Pak Dokter, ini dalam momen puasa, iya, ini kan banyak kita ketahui masyarakat itu ketika sudah sore hari seperti ini pinginnya makan yang berlebihan dalam Islam mungkin disebut israf. Dan ketika berbuka puasa toh ternyata juga yang dimakan tidak semuanya atau bahkan ada yang memang benar-benar semuanya dimakan ini. Sebenarnya bagaimana kalau dalam Islam tidak diperbolehkan berlebihan, menurut kesehatan sendiri seperti apa Pak Dok? Ya. Jadi sebenarnya sumber penyakit ya dari makanan juga, Mbak. Baik. Ya, jadi begini. Okay. Sebenarnya ajaran Islam itu kita makan itu kalau lapar, gitu. Dan berhenti sebelum kenyang. Baik. Itu sebelum kenyang. Tapi kenyataannya kita kenyataannya sebelum kan makan, sebelum lapar kita makan. pola barat itu ada breakfast, dinner, kemudian macam-macam lah. Iya, betul. Nah, tapi dalam ajaran Islam itu sebenarnya begitu. Nah, saya sendiri ini pribadi nih, saya sendiri. Sekarang sudah usia saya 60 lebih gitu ya. Waktu usia saya mendekati 50, itu saya didiagnosa sebagai punya sakit jantung gitu. Iya. Sakit jantung. Jadi harus minum obat tiap hari. Masya Allah. Diawasi oleh dokter jantung. Baik. Lah saya itu berdoa, ya Allah, ini sampai kapan ini? Kok disuruh tiap hari, tidak ada berakhirnya. Baik Pak Dokter, nanti akan kita lanjutkan, Ada pemirsa yang sudah masuk telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Iya, dengan Pak Bekti Mojokerto, Mbak. Pak Bekti di Mojokerto, monggo pertanyaannya Pak Bekti. Terima kasih kesempatan saya, Pak Dokter. Memang apa yang disampaikan tadi sangat bermanfaat bagi kita. Tapi perlu yang saya tanyakan begini Pak Dokter. Bahwasanya puasa ini merupakan istilahnya ibadah siri. Kemudian spiritual itu juga sama. Pendekatan diri kepada Allah yang siri juga. Kalau kita lihat bahwasanya saat ini bangsa kita adalah kena musibah yaitu tentang pandemi COVID-19. Pertanyaan saya, apakah ini pertanyaan saya, pemerintah sudah berupaya untuk mendekatkan diri secara spiritual dengan melalui ibadah puasa ataupun dengan ibadah yang lain tentang bangsa kita ini untuk minta maaf kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kalau memang COVID-19 ini adalah musibah atau hanya wabah, maka supaya Allah segera untuk menolongnya. Harapan kami yang kedua adalah agar supaya ibadah-ibadah di masjid secara berjamaah ini menurut saya adalah merupakan yang tepat di dalam penanggulangan COVID dengan minta ampun dan berdoa bersama-sama. Harapannya yang kedua adalah bagaimana menurut pendapat Pak Dokter tentang kaitannya secara kedokteran dengan musibah COVID-19 ini untuk bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bekti di Mojokerto. Monggo bisa langsung dijawab Pak Dokter. Tadi memang saat-saat pandemi ini bantuan pemerintah untuk meningkatkan memelihara kesehatan spiritual itu penting, Mbak. Iya. Sebenarnya tidak hanya dalam musim COVID saja. Ya tanpa musim COVID pun harus terpikirkan, paling tidak terpikirkan saja. Seperti Pak Bekti tadi, terpikirkan bahwa kesehatan spiritual itu penting. Ya. Karena selama ini ya memang menyangkut hal-hal yang gaib gitu. Tapi memang syarat seorang muslim itu harus percaya yang gaib dulu, Kalau tidak percaya ya repot. Kayak doa. Doa itu bagian dari gaib gitu. Makanya berdoa itu tidak masuk akal, tidak perlu masuk akal. Termasuk misalnya yang dianjurkan tadi, ya memang harusnya begitu. Tiap masjid itu digalakkan untuk berdoa, minta ampun kepada Allah
bisa jadi ini memang ujian dari Allah. Kalau kita lihat Pak Bekti ya, surat apa tadi? As-Sajdah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanudikonnahum minal azabil adna dzunal azabil akbari la'allahum yarji'un katanya. Artinya begini. Allah itu akan memberikan sedikit musibah kecil katanya. Tapi diingatkan ada yang lebih besar di akhirat kelak. Jadi di dunia ini kecil Mbak, corona itu kecil. Masya Allah. Tapi ada yang lebih besar di beden ini sama Allah. Ada yang lebih besar di akhirat kelak. Agar kamu kembali kepada jalan yang lurus katanya. Nah sekarang kita introspeksi diri aja. Begitu corona, ini ujian kecil sebenarnya di dunia. Apakah ibadah kita teracak-acak enggak? Padahalnya harusnya lurus. Ya, lurus. Jadi aturan-aturan lurus. Lah, ada yang mempertanyakan, kalau dalam sholat misalnya rapat, apa tidak melanggar protokol kesehatan? Nah, begini. Protokol kesehatan itu jelek atau bagus? Sangat bagus. Karena itu adalah upaya menghindar dari COVID. Seluruh upaya menghindar dari keburukan itu nilai ibadah yang tinggi. Tapi ingat, protokol kesehatan itu adalah buatan manusia, khususnya dokter. Nah, menghadap Allah itu harus pakai protokol Allah, harusnya begini. Artinya, apalagi nun sewu, kalau kita lihat surat Al-Jin ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Seluruh masjid itu kepunyaanku, katanya Allah. Karena kepunyaanku, maka protokolnya ngikuti yang punya. Artinya lebih harus didahulukan ketentuan dari Allah ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, beda pendapat enggak masalah. Sholat itu sebelum sholat renggang, saat sholat rapat, selesai renggang. Berdoa bersama-sama, mudah-mudahan terhindar dari wabah COVID ini. Baik, sudah ada penelpon yang masuk kembali Pak Dokter, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Suwono. Ya, Pak Iswono di mana? Dari Bapak Suwono. Pak Suwono, Ya, dari Lamongan. Lamongan. Monggo pertanyaannya Pak Suwono. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Dokter ya. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dokter, ini kan kita punya keluarga itu yang kena diabetes. Kan sudah pakai insulin. Nah, cara kita itu untuk melakukan puasa yang baik itu gimana, Dok? Apa saja tantangan-tantangan yang harus makanan itu, Dok? Apa saja tantangan yang harus dihindari? Dan supaya bisa menjaga puasa itu dengan baik, dengan sehat gitu loh, Dok. Ya, tentu saja mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Suwono di Lamongan. Sebenarnya begini Pak Wono. Jadi itu bukan kompetensi saya. Saya seorang ahli bedah. Itu penyakit dalam, tapi ada yang memperdalam diabetes juga. Tapi setahu saya begini. Sebenarnya pertama orang-orang diabetes itu ya enggak usah ngurangi porsi makanan gitu. Tapi ya memang dibatasi tapi enggak usah ngurangi lah kalau. Tetapi yang dimainkan ini kalau dia pakai insulinnya. Jadi insulinnya lah, pemakaian insulin ini harus dititrasi. Titrasi itu begini. Harus diawasi seorang ahlinya. Pertama dikasih berapa unit tinggi dulu sampai nanti diturunkan pelan-pelan. Jadi makanannya ya dihindari yang terlalu banyak berakhir dengan gula. Tapi jumlahnya ya enggak usah dikurangi. Tapi sebaiknya konsultasi kepada ahlinya. Ya, kepada ahlinya. Itu bukan kalian saya. Karena ada efek biasanya setelah disuntik itu pusing gitu loh, Dok. Ya, kalau terlalu terlalu banyak kan. Tapi gitu intinya kalau hubungan dengan kesehatan spiritual itu begini. Ini kayaknya betul-betul orang-orang diabetes ini diuji kesabaran. Allah. Betul-betul belum tentu kita yang sehat ini
artinya bisa menjalani sesabar orang diabetes. Ya. Karena rasanya kok enggak berakhir gitu ya. Nah itu. Jadi kesabaran ini insya Allah akan berbuah baik nanti di akhirat. Diangkat derajatnya. Dan yang kedua, terima dengan ikhlas, Mak, diabetes itu. Dan berdoalah banyak. Karena orang-orang sakit itu insya Allah doanya makbul. Amin. Nah, doa-doa itu sakit-sakit yang diterima dengan ikhlas, dijalani dengan sabar, insya Allah menghapus dosa-dosa yang lalu. Bisa-bisa kita yang sehat, ya, tanpa diabetes, tanpa sakit apa-apa, tahu-tahu mati, besok kecewa. Karena apa? Dosa kita masih numpuk, gitu. Itulah kira-kira. Baik itu Pak, sahabat tadi Pak Bekti ya, di Pak Suwono ya, maaf, Pak Suwono di Lamongan. Jadi tetap konsultasi dan terus dipantau oleh dokter ahlinya begitu ya. Dan tadi yang sempat terputus nih Pak Dokter, masalah makan yang berlebihan. Bagaimana itu menurut kesehatan? Iya, seluruh yang berlebihan itu kurang bagus. Baik. Ya. Terutama makan. Nah ini ada solusi, Mbak. Ini luar biasa. Islam itu ada solusi dan itu saya terapkan di diri saya sendiri. Masya Allah, kita berbagi pengalaman. Jadi saya mendekati umur 50 tahun itu divonis sakit jantung, ya. Kemudian harus minum obat terus karena ada penyempitan gitu ya. Itu sekitar umur 47-48 ya. Saya berdoa, ya Allah, saya ingin sehat agar bisa beribadah kepadamu. Karena pekerjaan saya itu membantu orang dan tidak saya jadikan sebagai cari uang. Betul. Jadi karena saya jadikan pekerjaan saya itu amal ibadah dan tasbih saya kepada Allah. Jadi semakin saya diberi kesempatan Allah untuk melakukan ibadah, melakukan pekerjaan saya, ya insya Allah itu baik Allah buat akan saya. Membalasnya, Saya sudah diet macam-macam. Mulai diet mayu macam-macam saya kontrol, tetap disuruh minum obat. Ya. Akhirnya saya punya solusi, Mbak. Saya melakukan puasa Daud sampai sekarang. Jadi sehari puasa, sehari puasa. Apa yang terjadi? Ya. Saya terbebas dari obat-obatan itu dan sampai detik ini saya juga masih aktif badminton seminggu 3 kali. Ya Allah, luar biasa. Jadi itu, baik. Itu berkaitan dengan makan. Karena saya enggak kalau puasa Daud itu enggak mungkin bisa makan banyak, ya, dan mesti terbatas. Jadi sangat erat hubungannya makan yang masuk ke diri kita dengan kesehatan kita. Baik, berbicara puasa Daud tadi Pak Dokter ya. Sekarang Daud, ini kita sering kali mendengar perempuan-perempuan yang ingin diet ya. Berarti diet dengan puasa lebih baik mana ini Pak Dokter? Menurut saya kalau puasa itu jangan berharap kurus. Baik. Tapi berharaplah imbalan itu hanya dari Allah. Allah itu bisa memberi imbalan sehat. Baik. Tanpa harus kurus. Tapi makanya kalau puasa itu jangan diorientasikan ingin kurus. Gitu. Baik, kita tak terasa Pak Dokter sudah di penghujung ini. Monggo kesimpulannya dari pembicaraan kita sore hari ini. Para pemirsa TVRI Jawa Timur, dari pembicaraan saya dengan Mbak Mala di studio ini bisa saya simpulkan yaitu bahwa puasa itu adalah warna yang efektif bagi umat manusia, khususnya umat muslim, untuk memelihara dan meningkatkan ketakwaan kita semua, karena puasa itu tidak hanya diwajibkan pada kita saat ini, tapi juga pada umat-umat yang terdahulu. Baik. Terima kasih banyak pertemuannya, ilmunya. Semoga berjumpa lagi dengan tetap sehat Pak Dokter. Amin. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, usai sudah perjumpaan kita sore hari ini. Saya Mala, mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.